Situasi politik di Indonesia nampaknya sedang tidak baik-baik saja, atau bahkan bisa saya bilang sedang krisis gitu. Dan itu tanda-tandanya bisa kita lihat, bisa kita baca dari sikap Presiden Prabowo yang beberapa hari lalu itu tiba-tiba membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia dengan alasan sakit atau demam. Yaitu alasan yang disampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia. Padahal aslinya, kenyataannya ya Pak Prabowo nggak demam tuh. Bahkan ketika sampai ke Indonesia ya langsung melaksanakan rapat terbatas di Halim, dan kegiatannya begitu padat setelahnya, dan tidak ada tanda-tanda demam atau sakit yang kemudian mengharuskan Presiden Prabowo membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia. Apalagi alasan pembatalannya itu karena demam, dan pembatalannya dilakukan H-1. Kalau kita membaca dari pernyataan Seskap tadi gitu ya, yang membantah bahwa Presiden Prabowo ini sakit atau demam, tapi pulang ke Indonesia dan membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia itu karena ada urusan di dalam negeri gitu ya, itu kita bisa pahami bahwa nampaknya ada sesuatu yang luar biasa, mendesak, dan harus segera membuat Presiden Prabowo pulang ke Indonesia. Karena kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, karena kalau hanya sebatas alasan rapat jelang tahun baru atau akhir tahun, itu semua sudah direncanakan. Jadi kalau hanya alasan masalah tahun baru atau akhir tahun, Presiden Prabowo nampaknya tidak perlu buru-buru pulang ke Indonesia dan membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia. Kenapa? Karena itu sudah diperhitungkan, sudah diperkirakan. Makanya Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Karena ya kalau soal Natal dan Tahun Baru itu hal yang ya biasa saja. Jadi ya nampaknya memang ada sesuatu yang luar biasa, di luar perkiraan, di luar prediksi, yang kemudian membuat jadwal Presiden itu menjadi berubah H-1. Dan ini tidak biasa gitu. Karena sekelas Presiden untuk alasan demam itu nggak bisa diterima. Oke lah, memang Presiden juga manusia, tapi Presiden itu bukan kita. Presiden itu ya lengkap peralatan dan stafnya, sehingga ya semuanya diatur, dijaga sedemikian rupa agar tidak demam. Kalau kita ya demam itu wajar masyarakat gitu. Tapi kalau Presiden, Menteri bangun tidur langsung cek darah, semuanya harus dikontrol gitu. Jadi alasan pembatalannya apalagi H-1 terhadap Perdana Menteri Malaysia itu bisa dibilang tidak biasa, sehingga memang nampaknya ada situasi atau hal yang sangat darurat yang mengharuskan Pak Presiden harus segera pulang. Karena kalau Presiden sudah bikin jadwal gitu ya, jangankan ke Perdana Menteri Malaysia atau kepala negara lain, untuk acara di kampung saja, di desa atau di provinsi dan kota, di Indonesia, di dalam negeri, kalau pas Pampres H-2 sudah berjaga di sana, itu kayaknya mustahil Presiden nggak datang, atau mustahil Presiden membatalkan agendanya. Itu pasti terlaksana. dan nggak ada tuh alasan demam atau nggak ada. Jadi ya pembatalan H-1 yang disampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia ini, atau malam sebelum pertemuan, itu kemudian memang mencurigakan, dan nampaknya ada situasi darurat yang mengharuskan Presiden harus segera pulang. Tapi kepada Perdana Menteri Malaysia, ya jelas beliau tidak akan bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Pihak istana tidak bisa menyampaikan ada situasi darurat di Indonesia dan kemudian menjelaskan terlalu detail. Pasti enggak lah. Jadi diambillah jawaban ya demam lah. Karena cuma alasan itu yang kemudian bisa dimaklumi oleh Perdana Menteri Malaysia dan pihak Malaysia. Kalau alasannya adalah ada situasi kondisi darurat atau ada situasi yang mengharuskan Presiden harus pulang ya, itu nanti akan menjadi bahan tertawaan atau dianggap tidak mampu mengendalikan pemerintah atau negaranya, sampai kemudian Presiden harus segera pulang. Nah, sekarang pertanyaannya, situasi apa, ada keperluan apa di Indonesia yang kemudian membuat Presiden harus tiba-tiba melaksanakan rapat terbatas di Halim? Dan semalam ada rapat bersama ketua-ketua partai Kim Plus untuk kemudian membahas sesuatu yang kita juga nggak tahu itu apa. Alasannya ya biasalah, sering ketemu, ya ini soal Natal dan Tahun Baru dan sebagainya. Tapi sekali lagi
itu menjadi satu tanda-tanda bahwa ini nampaknya tidak biasa. Nah, kalau kita membaca dari peristiwa yang ada, serangkaian peristiwa dari sejak Presiden Prabowo membatalkan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia sampai semalam terjadi pertemuan dengan ketua-ketua partai Kim Plus, ini hanya ada satu peristiwa yang sangat luar biasa atau tidak biasa, yakni langkah liar KPK yang tiba-tiba menjadikan Hasto Kristianto atau Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka, karena ini nggak masuk akal. Kasus Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan atau komisioner KPU itu adalah kasus mereka, nggak ada sangkut pautnya dengan Sekjen ataupun Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, tapi ini kemudian tiba-tiba dijadikan tersangka. Padahal awalnya setahu saya sejak tahun 2020 lalu ini Pak Hasto ini hanya diseret-seret saja gitu, ke dalam kasus Harun Masiku. Kenapa? Karena PDI Perjuangan itu sempurna gitu, partai yang memang tidak ada masalah di tingkat pimpinannya. Ya, kita lanjut teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang begitu sangat menarik. Namun teman-teman, kita di sini disampaikan para netizen Indonesia, KPK sekarang ini nggak jelas karena Red Rui temannya saja tidak dipublikasikan. Jadi pasti ini orang-orang dari Mulyono. Nah, KPK pilihan Mulyono akan menghancurkan kredibilitas Prabowo. Sepakat, KPK sangat tendensius, terkaku, jauh berpolitik, ganti atau bubarkan. Nah, Pak Prabowo, kalau Anda mau tenang kerja demi negeri ini, ganti semua titipan Jokowi di kabinet Anda itu. Pecat ketua KPK yang bisa memecah belah bangsa, kerja atau atas perintah Mulyono si Raja Jawa yang bengis. Nah, betul memang, harusnya Budi Ari dan Kapolri harus diganti. Itu orangnya Mulyono. Nah, kerjanya tidak profesional tapi cuman menyenangkan Mulyono. Jikalau KPK kerja berdasar pesanan, hukum berdasar pesanan, hancur ini negara oleh koruptor Bapak Prabowo. Harus bersihkan koruptor dan pengkhianat negara di Indonesia ini. Sepertinya hukum di Indonesia ini sudah menjerumus ke hukum rimba, siapa yang kuat dimenang. Nah, mantap Ketua Prabowo pecat segera Ketua KPK, sudah tidak saat taat sumpah jabatan bohong curang. Namun model pesanan apa-apa jadi bisa dibikin masalah. Kalau Pak Prabowo tidak bertindak cepat, bisa jadi apa yang dulu disampaikan Bu Chonie, beliau akan digantikan Fufu Fafa di tengah jalan akan kejadian. Ya, pecat semua pimpinan KPK orang titipan Mulyono yang dipaksakan ke Prabowo. Nah, Pak Prabowo singkirkan semua menteri titipan Jokowi kalau ingin Indonesia lebih maju. Ketua KPK model yang aneh harus dihukum atau dipecat. Nah, KPK kelompok pesanan keluarga, setiap Pak Presiden lawatan di dalam negeri pasti ada yang bikin ulah. Namun teman-teman, saya 100% mendukung Pak Prabowo. Juga terpengaruh dengan Mulyono, bersihkan kabinet dan penjabat Bapak yang main minta dengan Mulyono. Jadi teman-teman, buktikan dulu dipecat ketua KPK-nya, jangan cuman omong-omong doang. Namun rakyat semakin tertindas dan sengsara karena ulah KPK yang tidak serius menangani kasus-kasus kakap koruptor yang jelas-jelas merugikan uang negara ribuan triliun, seakan-akan dibiarkan saja. Namun dilindungi dan dipelihara karena KPK satu kolam dengan rezim dan mantan penguasa. Sehingga KPK tak bisa diharapkan lagi, perlawanan rakyat akan terjadi. Tunggu waktunya saja. Nah, begitu juga takutnya penegak hukum terhadap raja yang sudah tidak punya kekuasaan lagi. Logika hukumnya jadi tumpul. Kalau Prabowo pecat KPK, rakyat Indonesia akan acup jempol. Juga mudah Harvel harus dibongkar. Nah, nggak butuh penjabat yang penggarong negara. Seharus Jokowi harus diperiksa, bila melanggar harus dijebloskan ke penjara, termasuk juga anaknya. Benar nggak ini Pak Prabowo? Mau periksa ketua KPK? Kalau memang benar, mantaplah. Ini bravo presidenku, teruslah periksa itu KPK. Nah, Pak Prabowo pengen nyaman menjalankan pemerintah, ganti ketua KPK, Kapolri, Mendagri.
Tunjukkan seorang prajurit Kopassus Pak. Harus tegas, jangan mau setir oleh Mulyono. Jadilah jati diri sendiri. Kalau mau tenang kondisi di Indonesia, Prabowo harus berani tangkap dan adili Jokowi sekeluarga beserta kroninya. Nah, kalau Pak Presiden mau berantas koruptor, coba kasih KPK pada Pak Abraham Samad jadi pemimpin. Kembalikan ketua KPK jangan dari kepolisian, sudah 2 kali sebelumnya juga Firly Bahuri, sebaiknya dari sipil biar garang dan fair. Persoalan Harun Masiku bukan persoalan kecil. Justru masalah ini adalah masalah yang terbesar dan mengancam semua politis yang sedang berkuasa maupun yang sudah tidak berkuasa. Negara luar melalui kedaulatannya juga mengikuti perkembangan hukum politik Indonesia sekarang ini. Para pengambil keputusan agar bijaksana, jangan bahan tertawa negara lain. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini hanya pengalihan isu-isu yang lebih penting yang akan mencekik masyarakat seperti kenaikan PPN 12%. Jadi saya berharap Pak Prabowo ganti semua titipan Mulyono ini, sangat bahaya. Kalau tidak dipecat, semoga Pak Prabowo tidak hanya omong-omong doang, buktikan untuk rakyatmu sendiri. Jadi teman-teman, doa rakyat untuk Pak Prabowo semoga sehat selalu. Presidenku, jagalah Indonesia kita, jagalah konstitusi. Ingat, apa yang diharapkan pejuang waktu itu, KPK dipecat itu keharusan KPK siluman ternak Jokowi. Saran PDIP, bom dokumen Rusia harus dibongkar sebagai perlawanan PDIP, bukan barter negosiasi. Maju terus Bang Hasto, rakyat dukung revolusi. Jadi kalau memang dipecat ketua KPK, alhamdulillah. Sejak kami sudah bisa dinilai apa kelebihannya, sama saja dengan Firlio, oknum dari institusi yang sama, jadi kinerjanya bergerak sesuai pesanan ini usulan Mulyono. Mudah-mudahan Pak Prabowo tegas soal ini demi rakyat kita. KPK tak independen ya, digantikan yang baru biar selaras kinerjanya. Memberantas KKN bukan yang memberantas politis. Nah, KPK kalau ternak Mulyono buat apa? Capek debat, harus dipecat ketua KPK yang baru. Tidak lain orangnya Jokowi, sama juga saat Firly jadi ketua KPK, dia orangnya Jokowi juga. Ketua KPK harus dijabat oleh orang yang profesional, benar-benar melaksanakan tugasnya dengan lancar. Jadi teman-teman, KPK sekarang pada kebal hukum. Mohon Pak Presiden pecat saja ketua KPK yang becus ngurusin kasus gue udah muak KPK sekarang ini. Jadi Prabowo harus tegas, KPK kalau nuntut perang jangsan dudasarkan balas bidi, terutama kalau anggota KPK dari perkembangan situasi. Sebaiknya jangan diangkat dari kelompok parpol coklat karena rakyat sudah kira percaya independen. Lebih baik direktur dari TNI karena saat ini rakyat lebih legal kalau diangkat dari TNI. Lihatlah saja keputusan korupsi timah. Masa begitu besar aset negara dikorupsi hanya dihukum sekitar 6 tahun. Jadi sudah waktunya Pak Presiden Prabowo melakukan persidangan tetap hal ini. Jadi sangat benar Prabowo harus waspada. Gunakan kekuasaan untuk bangsa dan negara, berisi para penjabat pada lembaga atau institusi yang masih lebih tidak baik-baik saja ini. KPK bubarkan saja kalau semuanya sendiri. Orang yang taat hukum malah dipolitisasi, yang korup tidak ditangkap. Jadi buktikan dong, jangan omong-omong doa saja gerang pidatonya tapi realisasinya lembek dan gemoy. Kembalikan kasus-kasus hukum ke Polri, Kejaksaan, Pengadilan sebagai berikut. Rakyat sudah nggak percaya KPK lagi. Memang di awal pemilihan ketua KPK ada kesalahan sedikit yang disengajai dan sudah diatur entahlah sedemikian rupa oleh para pendukungnya Jokowi saat itu sehingga pemilihan ketua KPK dipilih atau ditentukan oleh Jokowi. Jadi sekarang pertanyaannya, ketua KPK sekarang harus dipilih oleh Presiden Prabowo. Dan kepada ketua KPK terpilih dibatalkan secara kewenangan agar tugas KPK sejalan dengan program-programnya Presiden Prabowo Subianto. Itu harus dan rakyat setuju untuk itu. Nah, begitulah pula dengan Kapolri, Panglima TNI, Kejagung dan pemimpin aparatur
negara lainnya harus dipilih oleh presiden yang berkuasa saat sekarang agar tidak ada pembengkangan dalam melaksanakan tugasnya. Karena program kerjanya Presiden Prabowo Subianto jelas tugas utama adalah pemberantas korupsi sampai tuntas dan penegak hukum yang adil bagi rakyat di Indonesia, bukan untuk kelompok tertentu siapa yang melawan geser atau ganti langsung. Jadi sekian pembahasan cuplikan pada saat ini teman-teman. Terima kasih, salam NKRI harga mati.